Halo, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Semoga kita sehat selalu ya guys. Ini kita punya ada konsumen CB 150 2014-2015. Ini motornya. Jadi konsumen saya ini mengeluhkan sudah ganti aki baru, tapi setelah seminggu akinya tekor, tidak ngecas lagi. Kebetulan ganti akinya bukan di tempat saya, tapi di khusus aki ya, penggantian aki. Dan ini kebetulan sudah diganti baru lagi. Sekarang sih normal ya, starter normal semua. Nah ini akinya baru. Nah cuman kalau di CB 150 kayak gini, itu untuk buat teman-teman yang punya CB 150, ketika akinya tekor itu ada dua kemungkinan. Memang akinya yang tekor atau bermasalah di kelistrikan atau di pengecasan ya. Jadi motor CB 150 ini sering bermasalah di pengecasan. Jadi gini, buat teman-teman yang punya CB 150 lama dan yang new, sebelum ganti aki baru, lebih bagus dicek yang lain dulu. Kenapa? Karena sayang, nanti sudah ganti aki dengan harga yang lumayan, tiba-tiba aki itu ngedrop lagi atau atau setrumnya habis, tidak mengecas atau setrumnya habis. Jadi gini, untuk trik teman-teman ya, gampang kok. Kalau tidak punya alat testernya, pengecasan atau multi tester atau sejenisnya lah yang untuk mengetahui spool itu mengecas atau tidak, atau setrumnya normal apa tidak, itu gampang kok kalau mau ngecek motor ini. Jadi gini caranya, kita hidupin dulu motornya. Oke, ini kebetulannya aki baru, jadi kondisinya normal, dia bisa starter semua normal ya. Nah ini kita hidupin ya, normal. Jadi gini guys, kalau mau ngecek spool itu bermasalah apa enggak, gampang kok. Coba kalau di CB 150 bisa begini ya, tapi kalau di CB 150 yang LED tidak bisa. Coba salah satu dari aki ini kita cabut. Nih, kita cabut. Dengan kondisi mesin hidup, ini masih hidup. Dengan kondisi masih hidup gini, kita cabut salah satu kabelnya, plus minus boleh. Nah, kita cabut. Kelihatan nggak? Nah, ini sudah mati nih. Nih, mati. Setelah kita cabut, dia mesinnya mati. Nah, jadi kalau motor CB 150 seperti gini, di situ dicabut, berarti dia supply setrumnya atau supply kelistrikannya dia dari spool tidak ada lagi. Nah, tapi kalau spool itu normal, walaupun dicabut akinya, itu pasti hidup. Nanti setelah kita cek atau sudah normal, baru kita coba lagi sekali lagi, bener apa enggak. Dan yang kedua, sebelum ganti aki, untuk teman-teman punya CB, coba lihat ini aja dulu nih. Ini sering kejadian, dari sini juga bisa. Ini dari spool ya, spool sebelah ini spool namanya, ini daerah magnet. Di dalamnya spool, ada spool namanya. Ini kabelnya. Coba dicek dulu kabel yang seperti ini nih, kebakar apa enggak. Kalau di daerah sini kebakar, itu biasanya spoolnya sudah bermasalah. Kita cabut ya. Nih kita cabut. Nah ini sudah kebakar. Ini kabel warna kuning ini kabel pengecasan dan kabel yang dari spool ya, kabel pengecasan ya, 1, 2, 3. Dan ini sudah kebakar nih, tuh warnanya hitam, 1, 2 hitam semua nih ya teman-teman, tuh sudah kebakar. Oke, untuk buktiinnya kita coba bongkar ya spoolnya, nanti kita lihat kebakar apa tidak. Oke guys, ini sudah kita buka ya. Ini yang namanya spool ya. Spool ini fungsinya untuk pengecasan. Kalau di motor-motor lama itu biasanya spool itu ada yang untuk pengecasan, ada sebagian untuk penerangan lampu ya, atau spool lampu lah sebutannya. Ada juga spool untuk pengapian atau spool CDI, itu untuk motor-motor lama. Kalau motor-motor sekarang, ini spoolnya buat untuk pengecasan. Yang disebut teman-teman itu apa ya? Full wave ya. Jadi pengecasan full ya, untuk pengecasan aki. Karena motor-motor sekarang dia murni dari spool itu pengecasan dari aki. Murninya maksudnya gini, murninya kelistrikannya semua itu dari aki.
dari sepul itu fungsinya ini untuk pengecasan. Nah, bener kata saya tadi, jadi untuk teman-teman punya CB 150R, kalau akinya ngedrop itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak memang akinya sudah soak, kedua masalahnya di sini. Ini saya deketin, nih sepulnya kebakar semua. Kalau warnanya sudah seperti ini udah kebakar guys. Nih, udah mulai hitam. Warna originalnya atau sepul ini tidak bermasalah, ini warna aslinya. Ini berarti belum kebakar. Kalau yang sudah ini udah kebakar nih. Nah, jadi ini hampir 3/4 itu sudah mulai konslet ya. Nih, mulai konslet. Jadi keluar api yang dari sini sudah tidak sempurna dianya, atau maksudnya pengecasannya tidak sempurna. Cuman kadang-kadang teman-teman sering ketipu. Ini sering dites dari sini nih, dari kabel sini, kabel 3 kuning ini. Memang apinya besar, tapi dia bukan setrum atau bukan api yang semestinya, yang harus masuk ke kiprok. Jadi untuk kejadian ini sih kadang-kadang yang punya CB 150 teman-teman itu sudah main tembak ganti aki atau ganti kiprok, itu yang salah besar. Kenapa saya bilang salah besar ganti kiprok? Karena kiprok tuh nggak murah juga, mahal, harganya 300-an kurang lebih ya, sekitar 300-an. Nah, setelah ganti kiprok itu tidak mempengaruhi apapun, tetap aja akinya tidak ngecas, kira-kira gitu. Nah, jadi untuk teman-teman pengguna CB 150 all yang lama yang masih boklam, setelah akinya ngedrop nggak mau ngecas, coba jangan langsung diganti kiproknya, pakai yang coba dites dulu, dicek dulu yang lainnya. Contohnya seperti saya tadi, sistemnya kayak gitu. Mesin hidup, coba dibuka kabel akinya satu aja. Kalau dia mati, berarti sepulnya sudah gosong nih kayak gini. Nah, jadi teman-teman nggak ganti dua-duanya. Jadi kita bisa perbaikin, atau satu barang aja tidak mengeluarkan dana double gitu kira-kira. Oke, coba kita bongkar dulu ya. Nanti kita lihat kebakarnya sampai di mana. Yang jelas di depan sudah kebakar nih bagian sini. Yang di belakang belum. Kita lihat lagi. Nah, ini teman-teman, ini namanya sepul ya, udah kita cabut. Jadi bener prediksi saya. Jadi sebelum teman-teman ganti kiprok, ganti aki, coba langsung dicek aja bagian sepul. Karena yang sudah pengalaman saya di CB itu, masalah di pengecasan itu, dia kelemahan di CB 150 itu di sepul. Nah, ini belakangnya kebakar juga. Ini udah hitam ya. Dan ini sudah mulai warna coklatnya, warnanya mulai gelap. Nah, ini udah mulai gelap. Yang ini yang jelas kelihatan kebakar semua. Kalau sudah kebakar sini, kita sudah kebakar, ini namanya konslet dan pengecasan tidak sempurna. Ini harus diganti. Kalau digulung, pernah ada yang nanya, digulung bisa, tapi umurnya nggak lama. Kalau menurut saya digulung itu kurang apa ya, mungkin dari bahan beda kali ya. Saya udah berapa kali coba, atau teman konsumen saya minta dibawa pulang mau digulung, akhirnya dia diantar lagi kita pasang, ya nggak lama juga umurnya. Kalau menurut saya beda di bahan ini, karena kerja sepul ini beratnya gini, selain dia mengecas, pengecasan ke aki itu kerjanya berat juga, sama kiprok kerjanya berat, karena dia ada namanya full pump ya, full pump, lampu, kelistrikan, semuanya. Makanya di motor CB 150 ini agak berat kerja sepul ini. Dia menanggung setrum keseluruhan itu ya, seperti full pump aja udah ketahuan tuh. Di situ di kontak hidup, mesinnya nyala, itu full pumpnya bekerja, dan itu memerlukan setrum yang besar, kira-kira gitu. Nah, ini harus diganti ya guys, nih. Dan barangnya ini barangnya 31120 x 15902, ini barangnya. Terus kalau untuk CB new yang di atas 2015 yang lampu depannya sudah LED, itu beda ya sepulnya. Kalau yang ini yang untuk CB 150 masih boklam. Nah, ini barangnya. Sepul ini, nah ini untuk penggunaan sepul ini untuk di CBR 150 yang masih versi Thailand yang sudah injeksi, itu bisa pakai ya. Ini barangnya sama. Karena kalau yang kode KPP di sini untuk CBR 150 yang versi Thailand yang lampunya masih boklam tapi besar kayak CBR 2,5 250,
atau yang sudah lampu 2 itu mahal banget harganya. Tapi ini bisa diaplikasin ke motor itu, ke CBR 150 yang versi impor ya, atau Thailand sebutan teman-teman lah, kira-kira gitu. Itu bisa pakai ini. Sepulnya sama. Yang dibedain, yang membedakan cuma kiprok. Beda kiproknya aja, tapi kalau sepul sama. Oke, ini kita pasang. Coba kita beresin dulu. Mudah-mudahan beres semua dan pengecasan yang bagus. Terus kita coba setelah kita pasang sepul, bener nggak aki kita copot mati mesinnya atau mesinnya hidup. Kalau mesinnya mati berarti masih trouble dengan pengecasan. Tapi kalau mesinnya hidup dengan dicabut akinya berarti normal. Oke, kita coba ya. Oke guys, ini udah kita pasang. Ini ya spoolnya original Honda ya. Kodenya ini tadi 31120x15902. Ini barangnya. Dan ini perpaknya yang saya pernah bilang, saya pernah review di video sebelumnya yang masalah CB 150. Kodenya ini ya, ini perpak magnetnya. Jadi ini untuk CBR 150 yang pertama yang masih karbu, CBR 150 Thailand yang lampu depannya kayak CBR 250 yang satu silinder itu sama, yang wheel up Thailand itu sama 150. Honda Sonic pertama ya, bukan yang 125, bukan yang 150. Ini sama barangnya. Ini barangnya guys. Oke, kita pasang. Oh iya, buat teman-teman kayak gini, masalah perpak ya, saya ngasih tahu juga dikit. Kalau sudah original kayak gini perpaknya, saya sih cuma nyaranin aja, jangan dilem lagi. Karena gini, perpak ini kalau bawaan asli Hondanya dia sudah bagus ya bahannya. Nih, sudah bagus bahannya. Kalau dilem atau pakai tribon atau pakai yang lain lah, lem-lem. Sebenarnya bukan lemnya yang jelek, bukan. Cuman kalau sudah dilem ini jadi lembut dianya. Jadi lebih gampang rusak. Ketika ini dilem, kena tekan dari bak magnet atau bak kopling atau yang lainnya, setelah dibaut, ini bisa jeber, apa sebutannya jeber itu ya? Bisa mekar ya. Bisa mekar, yang ada perpaknya rusak. Nambahan. Biasanya kalau dilem itu biasanya begini. Biasanya kalau yang dilem itu biasanya permukaan ini sudah tidak rata. Ini nih, daerah sini atau permukaan daerah sini sudah tidak rata, itu makanya dibantu lem. Jadi gitu guys. Kalau yang namanya dilem itu biasanya permukaan ini nggak rata atau perpaknya yang biasa. Kenapa kalau yang biasa sering bocor? Itu karena dia bahannya, kertasnya kurang bagus ya. Kadang-kadang perpaknya masih utuh, ketika kena panas, kena oli, kena yang lain, pokoknya panas, dia bisa keluar sendiri dari celah-celah sini olinya, jadi merembes lah kata bahasa kitanya, kira-kira gitu. Tapi kalau udah original jangan dilem ya, sayang, barangnya udah bagus kok masalahnya. Oke, kita pasang. Kalau untuk yang di daerah sini nih, daerah sini, di daerah karet ini dikasih lem juga nggak masalah, tapi kalau yang lain jangan. Tapi ya kalau masih asli kayak gini enak dipasang aja langsung pasang, nggak bakalan bocor dia. Oke, kita pasang. Oke, untuk pemasangan sepulnya udah beres ya guys. Ini kita coba hidupin dan kita coba dulu setelah dipasang kita hidupin, kita cabut kabel salah satu dari aki ya, mati atau dia masih hidup. Kalau dia mati berarti masih ada masalah yang lain, tapi kalau dia normal hidup kita cabut akinya berarti sepulnya sudah bagus, sudah oke. Oke, kita hidupin ya. Ini sudah nyala ya, ini kondisi nyala. Kita coba cabut ya. Nah, ini kita cabut yang bagian masa ya, kelihatan nggak guys? Nah, ini kita cabut nih. Ini mesin masih nyala. Kita cabut. Nah ini guys, tuh, ini sudah lepas dari. Ini kita cabut ya. Nah ini guys nih. Coba hidupin, gas. Nah, hidup ya. Dengan kondisi aki kita copot satu. Nah, ini guys.
Kalau sepulnya dia tidak ada masalah, dia tetap hidup mesinnya. Karena masih ada supply dari sepul tadi ke pengapian semuanya kelistrikan yang ada di motor ini. Nah ini cara paling mudah. Jadi teman-teman yang punya CB150 sebelum mengganti aki atau kiprok atau sepul, coba dicabut dulu ininya. Satu, dengan kondisi mesin hidup. Tapi kalau mesin hidup ininya dicabut mati, berarti sepulnya bermasalah atau kiproknya yang bermasalah, antara dua itu. Tapi yang jelas pasti sepul. Tapi kalau ini biasanya kalau dicabut sepulnya dia tidak ada masalah, kiprok dicabut tetap mesinnya hidup. Gitu kira-kira guys. Jadi ngetesnya gampang kok, cuman begini doang. Jadi nanti teman-teman tidak salah membeli. Kebanyakan yang sudah kejadian itu teman-teman langsung beli kiprok atau beli aki. Sayang dong, karena barang-barang elektrik kayak gitu kalau sudah beli pasti nggak bisa dipulangin guys, nggak bisa dipulangin lagi ke tokonya. Biasanya begitu. Jadi teman-teman buang-buang duit aja tuh. Jadi kayak gini ya triknya ya untuk teman-teman. Nah nih, jadi teman-teman tidak mengeluarkan duit lagi akibat salah tebak ya guys, kira-kira gitu. Jadi teman-teman tidak salah membeli barang. Kalau kayak gini kan udah pasti nih, oh kalau udah kayak gini pasti sepulnya gitu, kira-kira gitu ya guys. Nah ini udah normal, kita pasang lagi. Ini masih kondisi hidup. Nah kondisi hidup. Terus yang kedua nih, banyak teman-teman yang nanya sama saya juga, atau konsumen saya juga nanya, yang mungkin pernah coba-coba di rumah lah ya, ganti kiprok baru kok dipegang panas banget nih, dipegang panas banget sampai nggak kepegang, bermasalah nggak itu? Jadi gini, dari awal saya udah ngasih tahu tadi, sistem kelistrikan di CB150 itu memang di bagian sepul sama kiprok itu kerjanya lebih keras atau lebih berat. Jadi makanya kiprok ini lebih panas. Tapi itu tidak bahaya ya Mas atau Bang? Tidak, nggak apa-apa. Memang ini panas banget nih. Ini baru hidup, baru cuma 1 menit nih. Setelah sepul penggantian ini panas banget nih ininya, kiproknya. Itu memang normal. Jadi tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu sering kadang-kadang diganti pakai merek biasa. Itu yang jadi masalah. Setrumnya tidak normal, tapi kiproknya panas banget. Itu yang biasanya sering kejadian. Jadi kalau yang ini walaupun dia panas sampai tidak kepegang, nanti dia normal sendiri ininya, panasnya. Setelah pengecasan normal dia pasti agak turun dia ini panasnya. Kira-kira gitu guys. Oke, untuk CB150 permasalahannya bukan di aki, bukan di kiprok, tapi masalahnya di sepul yang kebakar. Nah, jadi teman-teman sebelum mengganti part-part yang tadi saya sebutkan, jangan sampai salah dulu. Coba dicek dulu di bengkel-bengkel teman yang terpercaya atau cari tahu dulu. Jadi jangan asal beli, karena sudah beli kiprok nggak taunya pengecasannya masih nggak normal, sayang duitnya, sudah kebuang-buang mahal-mahal tapi salah, kira-kira gitu. Oke, ini udah oke, setrumnya udah ada, udah sip, udah semua. Nah ini. Dan satu lagi sih, kalau teman-teman lebih abdol lagi ya, bisa diukur pengecasannya dari alat kayak model multitester ya, atau pengetesan aki ya, itu lebih bagus lagi. Biasanya kalau pakai multitester atau pengecasan atau apa namanya ya, voltmeter ya, itu bisa jadi yang biasa taruh di motor itu, kalau kondisi RPM-nya kita gas atau mesinnya kita gas atau RPM-nya kita naikin, itu kendala dari pengecasan ada dua. Kalau digas dia angkanya turun, dari voltmeter tadi turun, itu berarti bermasalah dengan pengecasan. Tapi kalau dia lebih dari 13 sampai 14, digas lagi lebih naik lagi sampai 15, 16 itu angkanya yang di voltmeternya, itu berarti bermasalah juga. Itu pengecasannya nggak beres, itu ada masalah dengan pengecasan. Jadi kalau voltmeter itu angkanya digas semakin tinggi, itu bukan mengecas dengan bagus, tapi itu tidak bagus atau tidak normal pengecasannya. Oke guys, ini motor CB150 tahun 2014 sampai 15, pengecasannya sudah oke. Jadi masalahnya di CB150 itu di sepul ya, intinya itu aja. Jadi udah oke. Oke, selamat sore, terima kasih.